Tabe salamat linguna latai, salam sujud karene malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Permisi, pecinta budaya, sekarang saya bersama dengan Bli Wayan, ini namanya ya. Kegiatan non formal untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA pelajaran agama Hindu. Tari barong, asal kata barong itu misalnya dari baruan. Salam budaya untuk Indonesia. Hanya di Bahala TV. Tabe salamat linguna latai, salam sujud karene malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami harap Anda tetap sehat dan bahagia selalu. Kembali lagi kami menjumpai Anda bersama saya Yuniko Versa yang akan membawa kita untuk bersama-sama belajar mengenai adat istiadat, kearifan lokal, kesenian, dan juga berbagai budaya yang ada di negeri ini. Langsung saja, inilah dia Budaya Bahalap untuk Anda. Bahalap TV, Bahalap bujur. Keberagaman Nusantara sangatlah luas. Tidak lengkap rasanya apabila kita tidak menyebut salah satu pulau yang indah, yaitu Bali. Pulau Dewata Bali sebagai tujuan dan destinasi wisata dunia karena memiliki keunikan budaya dan tradisi, beragam hasil karya seni dan tentunya berbagai objek wisata yang mengelilinginya. Sehingga ketika Anda liburan ke Pulau Dewata Bali, Anda bisa menemukan banyak sekali jenis keindahan alam. Permisi, Ya, lagi ngapain Bli? lagi main musik. Ini Main alat gamelan. musik apa Bli namanya? Ini namanya, kalau alat musik Bali itu gangse namanya. Gangse. Gangse, Ya? iya. Kalau ini kayak gandang gitu? Kalau nyebut ini apa? kendang kalau Bali. Kendang pakai K Kendang, ya? pakai K. Kendang atau gupekan sama juga, gupak. Ini sama Kalau Bli? ini ceng-cengnya. Ceng-ceng. Ya, ceng-cengnya ini berfungsi untuk untuk menegaskan tempo biar rame. Oh kayak simbal gitu ya? Iya, Bli? iya. Waduh, rame. Iya, rame. Ya. Oh, ini kalau dengar-dengar suaranya nih kayak pernah saya nonton di YouTube itu namanya tari barong itu Bli. Ya, tari barong. Tari barong sangat populer di Bali dan alat musik ini yang sangat berperan penting karena dia akan membawa tempo dan segalanya itu biar kelihatan tegas tariannya. Sama rame juga ya kalau Sama ditonton. rame, Nah, ya. kita akan bahas lagi tentang tari barong nanti. Oke. Saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Bli, ngobrol-ngobrol Oke. santai. Kita di mana Bli enaknya? Bisa duduk. Pemirsa pecinta budaya, sekarang saya bersama dengan Bli Wayan, ini namanya ya. Beliau ini yang mengurusi Sanggar Bali di Palangkaraya. Kita akan kulik-kulik tentang budaya Bali gitu. Nah Bli, tadi kan kita sempat singgung tentang tari barong ya. Sebelum kita bahas Ya. tari barong, saya mau tahu nih kalau ini tuh tempat ini di bawah pengurusan pusat atau gimana Bli? Kalau tempat ini adalah kepengurusan dari yayasan namanya. Yayasan apa? Yayasan itu Yayasan Pura Pitamaha. Pura Pitamaha. Ya. Kalau kegiatannya biasanya apa aja Bli? Kegiatan itu biasanya itu rutin setiap minggu. Setiap minggu. Untuk anak-anak pasraman. Pasraman itu anak-anak pasraman itu seperti kegiatan non formal untuk
anak-anak SD, SMP dan SMA Belajar tentang pelajaran agama Hindu. Oh. Nah, di situ juga ada muatan lokalnya berupa seni tari, seni musik, sama seni suara juga ada. Nah, kalau yang itu khusus untuk orang yang beragama Hindu aja. Kalau yang Iya. untuk umum ada kah, Bli? Kalau umum ada, tergantung dari kelas mereka masing-masing. Biasanya mereka ada pendaftaran terlebih dahulu untuk mengikuti kegiatan itu. Dan itu terjadwal biasanya seminggu 2 kali. Kegiatannya apa aja biasanya yang untuk umum itu, Bli? Paling untuk ini kegiatan belajar musik. Belajar musik-musik ini tadi ya? Musik dan tarian. Tarian Bali. Tari Bali ya khususnya. Kalau tari barong pernahkah ditampilkan di sini, Bli? Kalau tari barong belum pernah kita Belum di sini. pernah ya? Iya, Kalau gitu nanti pas banget kita akan kulik di sini biar pemirsa di rumah pada tahu. Nah, kalau biasanya kegiatan selain kegiatan rutin itu yang dilakukan apa aja, Bli? Kalau di bawah sanggar ini? Biasanya kita itu ikut festival. Festival ya? Atau misalkan kegiatan-kegiatan umat juga bisa, seperti acara pernikahan. Oh, pernikahan juga? Pernikahan misalkan kita diundang, kita bisa tampil. Oh, kalau itu kalau orang Bali yang menikah di sini Iya, gitu ya? tergantung juga. Kalau walaupun misalkan bukan umat kita, maksudnya warga Bali yang nikah, kalau kita diminta untuk tampil. Oh, pernah itu, Bli? Iya, pernah. Itu kegiatan kadang dari saudara kita yang Kristiani, misalnya ada kegiatan resepsinya. Oh, berarti kalau misalnya nggak mesti orang Bali, kalau mau ada penampilan bisa ya? Langsung hubungi ke Bli ya? Nanti Nah, ini bocoran nih. Iya, nanti ditentukan temanya, mau minta tarian apa yang sesuai dengan kegiatan masing-masing. Nah, tariannya apa aja, Bli? Selain tari barong, ada apa aja sih yang biasanya ditampilkan di sini? Sebenarnya tari Bali itu kan terdiri dari tari yang sakral. Ya, itu namanya tari wali. Wali itu untuk di pura, yang dipentaskan di dalam pura dan mengiringi upacara. Nah, itu seperti kalau kami di sanggar ini biasanya untuk di kegiatan di pura itu tari baris gede. Ini termasuk dalam tari wali tadi? Wali ya, rejang dewa itu termasuk juga di tari wali. Dan yang kedua yang sering kita pentaskan juga itu tari bebalian. Ya, bebalian itu dipentaskan di pura, tapi bagian luarnya, maksudnya di bagian luar pura ya, tapi masih di lingkungan pura. Dan dia biasanya itu tarian itu menyangkut dengan acara di pura itu gitu, bercerita tentang pura itu. Seperti kalau kita di Bali, Calon Narang itu ya menceritakan perang antara kebaikan dan kejahatan gitu, menceritakan seperti legenda-legenda tertentu ya. Nanti kan nyambung lagi dengan barong itu, di sana juga tarian barong itu juga. Termasuk dalam Bali-Balian? Iya, Bali-Balian. Okay. Jadi ada 2 jenis, Bli, atau ada lagi? Itu yang ketiga tuh tari pembalihan namanya. Bebalihan. Bebalihan itu yang untuk pertunjukan. Oh, yang kayak untuk festival tadi gitu ya? Sama untuk pernikahan itu? Pernikahan, untuk menyambut tamu datang. Oke. Jadi tadi ada wali, bebalian, dan Balihan. Balih-balihan. Ya. Oh, gitu. Agak mirip-mirip ya penyebutan. Mirip-mirip ya. Nah, kalau misalnya di Kalimantan Tengah itu sendiri, ini pusatnya kah, Bli, atau bagaimana, Bli? Sementara kalau kita terdaftar di Dinas Pariwisata, mungkin ini bisa dibilang pusatnya di sini ya, untuk pengembangan seni budaya, karena juga fasilitas yang diberikan dari Dinas Pariwisata, juga termasuk Dirjen Bimas Indo. Oh, jadi banyak dukungan juga ya? Ya, dukungan itu ditempatkan di sini. Iya. Tapi tetap terbuka untuk masyarakat umum juga ternyata. Terbuka untuk belajar, yang namanya belajar seni budaya daerah itu kan bersifat umum bagi warga Indonesia. Betul. Supaya kita bisa melestarikan budaya itu kan memang harus dengan mengenalnya. Jadi berarti ini terbuka, kalau misalnya mau daftar tuh gimana sih, Bli? Itu daftar nanti bisa langsung datang ke sini aja ya? Kami ya, nanti ada kontak personnya.
Nah, kalau semasa pandemi ini, beli kan kita juga harus jarak 1 meter ini. Kalau Iya. misalnya kegiatan kan off dulu ya berarti ya? Ya, itu kami terakhir kegiatan itu pas mau Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi, itu kan ada beberapa kegiatan waktu lalu ya? kami itu namanya melasti. Itu padahal Melasti. sudah kami persiapkan dengan baik kan. Karena itu kan kegiatan melasti itu dari Pura sampai ke Pelabuhan Soekarno sampai di sungai. Oh ini maksudnya arak-arakan atau? Arak-arakan gitu. Oh. Nah, karena COVID kemarin batal dilaksanakan. Oh batal. Ya, tapi setelah itu mungkin teman-teman juga sudah rindu sekali sebenarnya dengan kegiatan ini. Iya. Memang sudah harus sekian lama 3 bulan ya, hampir 3 3 bulan kita nggak melaksanakan kegiatan rutin untuk latihan. Masih ini sih kita masih masih menentukan rencana-rencana ke depannya. Oh berarti kedepannya akan ada program yang menyesuaikan sama COVID ya? Karena kalau yang namanya latihan itu kan tidak bisa harus dilakukan secara rutin Mbak ya. Bisa dilakukan secara rutin, jadinya harus diatur jadwal nanti sistemnya seperti apa. Kemungkinan dengan online ataupun kalau kita latihan tidak bisa berbanyak, harus jaga jarak kan. Iya. Gitu. Berarti ini bisa jadi berita baik nih buat teman-teman di rumah yang udah kangen ya beli ya. Secepatnya nanti akan dikabari. Ya. Nah, kalau gitu sekarang saya mau nanya beli tentang yang tadi tari barong. Itu tuh menceritakan apa sih beli? Kalau saya lihat kayaknya pakai topeng-topeng ya? Iya. Tari barong, asal kata barong itu biasanya dari baruang. Oh dari baruang. Kata baruang. Baruang itu artinya sama dengan binatang beruang gitu. Itu beruang ya yang digambarkan beruang, dari. Ya. Nah, itu adalah kalau menurut kepercayaan zaman dulu, binatang beruang itu, hewan beruang itu adalah hewan yang mistik, mistik dan mempunyai wibawa yang besar gitu. Oh, pantesan itu kayaknya kalau kita nonton yang nggak tahu kan, orang awam kayak saya kayaknya agak menakutkan ya, mistis-mistis gitu ya. Ya itu udah selalu dikata beruang, nanti barong, yang kalau di Indonesia dikenal barong. Itu sebenarnya kalau di barong Bali ya, barong Bali itu kan banyak kan jenis barong. Iya, barongsai itu kan. Sebenarnya sih di Bali ini kena pengaruh dari kebudayaan Cina juga. Oh gitu. Jadi diadaptasi ya? Ya di zaman Prahindu. Prahindus. Kalau di Bali itu disebut dengan zaman Bali Age. Bali Age. Jadinya orang Bali asli. Oh sebelum Hindu yang sekarang. Ya memang penduduk asli Bali itu membuat barong dulu dengan jenis yang berbeda-beda. Jenis yang beda-beda ini yang berarti barong Bali salah satunya. Barong Bali salah satunya. Di situ barong Bali pun akan dibagi lagi menjadi jenis-jenis barong lain. Oh banyak perwujudannya ya. Perwujudannya ada seperti singa, ada seperti sapi, ada seperti naga ada juga naga atau dari bentuk babi gitu juga ada. Berarti tergantung mencari hewan-hewan gitu ya. Nanti tergantung juga fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya kalau yang naga itu apa sih Bli? Kalau naga itu biasanya melambangkan naga basuki dan itu sakral. Sakral ya. Secara umum sih sebenarnya barong itu disakralkan di Bali. Tapi untuk festival juga bisa ya? Kalau festival ada juga termasuk juga kayak barong yang sering kita tonton di TV itu kan seperti itu jenis barongket namanya. Yang bertunjukkan misalkan di daerah-daerah pariwisata Ubud itu biasanya barongket. Nah nanti disandingkan dengan ada monyetnya itu kan. Barongket itu kucing berarti ya? Barongket itu atau bukan. Apa? Dia perpaduan antara perpaduan antara bentuk singa. Sapi gitu dan juga harimau juga ada di situ. Oh, jadi 3 ya tadi? 3, jadi 1. Nah, cat ini maksudnya megetet gitu. Harus beriringan, maksudnya ada dua pemainnya. Yang saling kayak perang gitu ya? Gitu. Terus kalau ini untuk penyelenggaraannya atau menampilkan tari barong itu biasanya di acara-acara seperti apa Pak? Tergantung kegiatan. Misalkan kalau barong itu ditempatkan di pura, itu kan sudah pasti sakral dan memang
ibaratnya itu seperti perwujudan Tuhan juga, Oh, kekuatan dewa ya? Tuhan ya, kekuatan Tuhan, dewa, sesuai dengan fungsi beliau. Misalkan diistinakan di pura ini sebagai apa itu lagi pasti dia mempunyai arti yang mistik dan magis di situ. Tergantung tempat dan di mana ditempatkan barong itu. Tergantung tempat ini tadi dia masuk yang wali atau bali Ya, seperti itu. Ya, kalau dia ditempatkan di pura pasti itu sudah dimasuk wali. Nanti bisa juga dipentaskan saat upacara. Gitu. Kalau orang yang bisa menarikan tari barong itu biasanya harus orang Bali asli atau juga terbuka untuk umum sih? Gini, kalau dia di pura itu harus melalui prosesi upacara dulu, acara dulu. Oh, ada upacaranya ya? Iya, memainkan yang menarikan itu harus diupacarai dulu. Atau misalkan ditunjuk langsung secara magis, secara mistis gitu. Nah, misalkan, itu berarti harus orang Bali asli? Atau? Harus Bali asli. Oh, okay. Misalkan di pura ini ada, kita mencari calon untuk menarikan itu, kita minta ini dari Yang Maha Kuasa. Nanti ada yang seperti dia kerawahan atau apa. Kalau kami kerawahan itu seperti kesurupan, nanti dia yang menunjuk ini orangnya. Oh gitu, ternyata ada hal menarik di balik penampilan tari barong ini ya. Tapi kalau dia untuk pertunjukan ya sesuai dengan ininya lagi, keprofesional orangnya. Misalkan dia tamatan seni, dia bisa nari, bisa untuk menarikan. Oh iya, terima kasih Bli. Informasinya ternyata banyak hal menarik di balik penampilan tari barong yang kita lihat, barongsai dan lain-lain gitu ya. Dan kalau dari Bli, adakah harapan-harapan ke depannya tentang pelestarian seni Bali di Kalimantan Tengah sendiri? Terima kasih. Harapan saya untuk pelestarian seni budaya Bali, khususnya di Kalimantan Tengah, bagi generasi muda terutama ini ya, generasi muda, saya berharap generasi muda kita yang khususnya ada di Kalimantan Tengah itu untuk rajinlah belajar, rajin belajar, terutama yang berkaitan dengan seni budaya Bali ini, baik itu menggamel atau bermain musiknya, tari-tariannya, dan juga yang akan berkaitan dengan ritual keagamaan kita. Ya, karena juga sanggar ini akan terus terbuka ya Bli bagi yang mau belajar gitu. Terima kasih banyak Bli. Saya permisi untuk lihat-lihat dulu sanggar ini dan ke depan ya. Nah pemirsa, dari Bali kita bisa banyak belajar tentang bagaimana menjaga budaya tetap kuat mengakar meskipun terkenalnya sudah sampai mendunia. Nah, untuk menjaga dan melestarikan budaya itu sendiri, kita harus mau belajar dan mengenal budaya kita. Karena itu, tetap saksikan Budaya Bahalap setiap minggu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam budaya untuk Indonesia.